susah pakai Nana. Beneran aja ternyata. Beneran. Udah kalau dipakai. Udah, nangkep enggak, Gaby? Ini. Jujur aku dari tadi bingung. Sekali lagi gue nggak pernah kontra sama PBSI-nya sih. Tapi gue memang waktu itu sampai bisa dibilang tuh kayak marah lah ya dalam tanda kutip sama statementnya beliau. Kembali lagi di Geger. Jaga Riken. Gar, yes. Sini malah nggak sekolah lagi nih. Nggak pernah sekolah ya kamu ya? Mending syuting sih. Dibilang itu harusnya ya nanti kan ini bukan jam sekolah gitu. Masa mending syuting jawabannya. Iya. Tapi nih Gel, sebentar lagi kan Mobile Legends ini akan masuk MPL season ke-12. Oh iya ya, MPL ya. Iya. Keren. Gue salah nih ngobrolnya. Kemarin yang juara Oni guys. Iya. MSC Southeast Asia. Oh gitu. Iya. Berarti Onyx juaranya. Onyx juaranya. Semifinal ngalahin EVOS kan? Dia ngalahin yang pertama itu EVOS. Yang kedua itu ya Eko. Echo. Oh Eko iya. Ya. Takutnya lu salah nangkep. Kira dia nggak ngerti. Eko Ngerti. itu di EVOS dulunya. Eko juga kan dulunya. Salah kan? Dipelototin. Game harus into game sama game e-sport, Mobile Legends, PUBG gitu-gitu. Tema kan mau ada tema e-sport bentar lagi. Bakal ada Kita mau ikut MPL. Aku kenal sama orang dalam Muntun. Muntun. Kamu kenal sama orang dalam Muntun? Iya. Udah serius? Mau dipanggilin nggak? Kamu nggak ngerti Mobile Legends tapi kenal orang dalam tuh gimana ceritanya? Kenal? Kenal. Kamu jangan aneh-aneh ya. Nanti kamu dibohongin. Aku panggilin ya. Bener nih. Bener. Nanti. Kolius. Ini ex-manager Muntun. Iya. Bener, Kolius. Kamu kenal? Kenal. Oh, kenal. Silakan kok. Lu kamu kenal? Sini. Enggak, aku sekolah dulu. Langsung Langsung sekolah. Ya udah sekolah dulu dah. Mau sekolah? Iya. Ya udah sekolah dulu. Kalau mau sekolah ya udah, kalau ini jadi bisa diambil kalau gitu. Orang udah nyiapin kursi. Yo, ini orang yang ditunggu-tunggu. Ini adalah orang yang paling berkompeten untuk ngomongin e-sport, guys. E-sport. Mobile Legends ini. Mobile Legends, terutama Mobile Legends. Orang yang paling berkompeten. Kita nggak mungkin nanya-nanya sama Senawi Mangku Alam. Iya, karena dia bukan Mobile Legends, dia bukan player Mobile Legends. Iya, dia bek kanan. Iya. Kalau ini kan dia itu adalah ex-manager Muntun Indonesia. Nah, Muntun itu ini kalau mungkin banyak yang belum tahu. Awam ya kok. Muntun itu apa kok? Muntun itu jadi publisher sekaligus developer. Publisher itu bisa dibilang yang menyebarkan. Yang menyebarkan. Developer itu yang membuat dari game Mobile Legends itu sendiri. Oh, kayak bikin klaster gitu-gitu berarti ya? Wah, itu developer rumah. Ya kayak Sinarmas kali ya. Iya, ininya kayak Sinarmas, Muntun. Nah, itu Mobile Legends tuh kayak klaster-klasternya kali. Iya kali. Kurang lebih gitu lah. Kurang lebih kayak begitu ya. Berarti Muntun itu adalah yang membuat Mobile Legends dan yang yang meramaikan lah, yang menyiarkan lah, menyebarkan. Iya, nah, menyebarkan. Muntun itu sendiri tuh perusahaan mana sih kok? Dari Shanghai, China. Di Shanghai, Cina. Shanghai. Oh, loh, tapi di Shanghai katanya Mobile Legends justru nggak ada, diganti ada game yang kayak Mobile Legends gitu. Namanya nggak Mobile Legends. Namanya bukan Mobile Legends kalau nggak salah. Mobile Legends. Iya. Sama aja. Cuman beda itu doang. Beda nada ya. Pakai tuh Mobile Legends. Iya, di Cina itu justru bukannya nggak ada ya Mobile Legends ya? Tadinya nggak ada, betul. Tadinya nggak ada, tapi ini game buatan Cina. Buatan China. Oke. Menarik juga ya. Iya, dan luar biasa ya. Maksudnya secara perkembangan Mobile Legends dan skena e-sport Indonesia yang paling cepat banget ya. Menurutku dari 2000 berapa masuk pertama kok? 2016 gamenya baru ada lah di Indonesia, itu baru pertama Baru kali. bisa diinstal di App Store dan Play Store. Ya, turnamennya itu sendiri 2017. 2016 udah ada turnamen 2017 sampai sekarang 2023 udah ada e-sport sendiri ya di Indonesia gitu, maksudnya ikut SEA Games dan lain-lain. Iya. Berarti cepet banget dong. Dan duitnya kalau nggak salah nih ya, kalau aku dengar-dengar tuh kayak gede banget ya, duit hadiah. Gede banget. sih. Gaji-gaji kayak transfer pemain tuh gaji-gaji gede-gede. Udah kayak pemain bola? Iya Udah sih. kayak pemain bola? Transfer pemain paling gede yang Kolius tahu. Nggak usah sebut nama deh. Iya.
Nominalnya aja. Di atas 1 M ada. Di atas 1 M. Di atas 1 M harganya. Kayaknya Jonathan Liandi deh. Buset. Oh kagak kalau Nggak laku, Jonathan. Bang, waktu Bang Jonathan Miguel. Liandi udah enggak. Jonathan Liandi udah enggak ya? paling kayak cuma 500.000 gitu. Masih kembali lagi. Iya. Jatuhnya kayak lu main dong di tim gua gitu buat fun match jatuhnya. Oh gitu. Iya. Kayak tarkam-tarkam Iya, gitu kayak ya. tarkam gitu. Itu di atas 1 M paling gede kok. 1 M di atas 1 M. Iya. Gila. Makanya kalau lihat anak gamers tuh kayak pada tajir banget gitu dan orang tua yang kolot ya, zaman kita tuh kan kolot banget orang tuanya. Iya. Maksudnya kita bilang akhirnya ya udah itu nggak apa-apa deh anaknya main game ya. Makanya nggak usah jauh-jauh Bang. Dulu zaman gua kecil gitu, main PS itu, mak gua udah bawa sendal tuh dari Iya, belakang tuh, betul. udah mantau gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. kelamaan 1 jam lebih sedetik aja, melayang sendalnya gitu. Iya, Kalau anak zaman sekarang mulai, ini nak main nak gitu. Main, bener. Ntar bisa dapat miliaran. Bener-bener bisa naik mobil mewah gitu. Iya. Iya, mobilnya mewah-mewah, sneakernya bro mahal-mahal bro. Joe Liandi mahal banget mobilnya itu. Siapa? Joe. Tahu dari mana lu? Jonathan Liandi. Terakhir kan yang pasti kesini HRP mobil dia. Oh si Rek yang mahal, Rek. Rek Lexus ya. Kan? Yang terkenal tuh Just No Limit lah, Ferrari soalnya. Just No Limit Ferrari. Iya, dia dapat Kemarin Siskakol dia- ya, Siskakol. Istrinya Siskakol. Bacanya kol apa KOL sih itu? Kol. Iya. Kol. Kalau gaji pemain kok berapa kok? Yang Di kota atas 50 ada. sebulan? Iya. Di atas 50 juta. Belum sama endorsan ya, belum sama endorsan dan lain-lain. Baru gaji doang. Anjing, kita syuting sana sini pelandang duduk, pulang pagi, bayar tim apa semua. Buset 50 juta ya. Iya. Tapi kok gini, yang aku penasaran kan lu orang dalam Muntun ya. Ya. Apa yang dilakukan Muntun ketika si Mobile Legends bisa cepet banget nih secara market, secara kompetisi, secara apa namanya diakui negara, tuh bisa cepet banget tuh yang dilakuin apa sebenarnya? Fun fact-nya itu dulu MSC yang pertama kali di Iya. Indonesia ya 2017. Itu zaman gua belum join tapi ya ke Muntun ya. Jadi dia tuh cuman oke ya kita gamenya ini udah mulai berkembang terutama di pasar Indonesia. Udah deh gue bikin turnamen, nggak apa-apa deh nonton 100-200 orang kita bikinnya di mall biar hitungannya marketing game. Iya, iya. Tujuannya tuh itu awalnya. Ternyata ngebludak, Bang. Oh. Sampai waktu itu yang final MSC-nya Iya, iya, yang di iya. Taman Anggrek, wah itu ampun sampai atas-atas kan Sampai tuh. atas-atas Iya, tuh iya, ya. Ya, Gua ternyata ngikutin ngebludak dari sanalah. Jadi awalnya mereka kaget bisa dibilang, oh ternyata animonya untuk turnamen e-sport di Indonesia nih gede banget. Iya. Iya. Itulah titik awalnya sih. Mungkin salah satu cara untuk mendekatkan ke pasar Indonesia dengan kayak Mobile Legends bikin versi bahasa Indonesianya. betul kan. ada Gatot Kaca, Ada Kalista. Indonesia. Wiro. Iya. Wiro enggak ya? Biro beda Mas, Biro itu ada di mana ya? Sebelah. Di game sebelah. Bukan. Ada tapi di game sebelah. Nanti Bukan dikat di aja Biro. ya, dikat aja ya. Nggak apa-apa, orang dia juga nggak ada urusan sekarang. Nggak ada urusan. Iya, Nggak apa-apa, aman, nggak aman. apa-apa, aman. Iya. Tuh, iya. Karena lu nyangka nggak kok bakal Sebesar ini? Sebesar ini kok. Kalau dibilang nyangka, awalnya itu pasti kaget. Ah. Karena ya gue juga dulu kan netizen lah Bang, gitu. Bisa Ya, dibilang, gue nonton di Taman Anggrek tuh kayak, buset ini rame banget turnamennya, maksudnya sampai orangnya segini banyak gitu. Kayak, one day gue mau pengen masuk Muntun kayaknya keren gitu kan, bisa ngadain turnamen gede gini. Tapi memang, kalau dibilang sangka pasti udah diprediksi Bang. Karena memang kayak, growing ini tinggi banget sih gitu. Kalau grafik nungkik lah ke atas. Dan hitungannya cepet nggak sih ini? Banget. Mobile Legends cepet banget ya? Banget. Kalau saya kan ngikutin banget ya dari yang di MSC, terus apalagi MPL tuh. Dulu inget banget tuh, kayak regular seasonnya, itu kan mainnya di bilik kok. Ingat gak Iya, kok? iya. Yang kayak hadap-hadapan gitu, jadi kayak di satu ruangan segede gini nih, Gil. Sekotak gini, terus ntar bagi dua nih. Ini mejanya tim Kanan ini, kiri. meja kanan kiri doang. Oh gitu. Iya, Kayak regular kecil season. banget berarti. Kecil banget. Kecil banget. Kalau sekarang udah Balai Kartini, ya udah pokoknya udah gede-gede lah, udah di auditorium gitu-gitu. Berarti lu orang paling tahu di belakang layar Banyak, bro. Ya apapun yang terjadi di skena Mobile Legends ya. Karena kita tahu kan, semakin berkembang ada FTP-an, ada rumor-rumor Oh, transfer. drama Mobile Legends itu udah ada sejak MPL season 2 ya? Season berapa ya? Satu, yang cakar-cakaran Yang ya. cakar-cakaran season 1. Udah ada. Cakar-cakaran. Udah ada dramanya, bro, dari season 1. Ya, jadi ada player berantem, terus sampai intinya kecakar, terus dia teriak kayak, gue tunggu lu di Polres ya gitu. Gitu-gitu berantem. Oh, udah dulu. gitu. Dari season 1 udah ada Iya, dramanya iya, Mobile iya, Legends iya, ini. iya, iya. Lu orang yang paling paham sama hal-hal Semuanya itu ya. deh. Ini yang kita kupas deh yang paling pertama ya. Rek sama Pior masih pacaran nggak sekarang? Itu Mas, itu kayak itu enggak, Bang, itu boleh privasi jauh. orang itu iya. Dan itu juga bukan ranahnya dia untuk mengomentari itu. Muntun nggak ikut dalam Nggak ikut kayak begitu-begitu. Nggak di-setting, Bang. Nggak ikut kayak begitu-begitu. Oh, nggak gitu ya. Nggak ikut kayak Aduh, begitu-begitu. sedih aku bae udah nggak sama bae. Kalau mau lu lagi. tanya kayak yang urusannya sama Mobile Legends Iya. gitu. Kira-kira nih, Kolius, hero apa aja yang bisa cancel ulti Franco?
Waduh. Nah, itu apa lagi tuh? Dianya kagak ngerti. Dianya kagak ngerti. Perangko apaan itu? Berarti Kolius kan sudah bekerja di Muntun. Muntun kan ya yang menaungi semuanya kan. Apa ya? Kita bilang mungkin kalau dari salary, dari sesuatu yang kau sukai, lu ada di track yang tepat tuh kerja di Muntun, nge-create sesuatu gitu. Terus lu cabut, kenapa kok? Pertama sih bisa dibilang jenuh pasti ada lah ya. Maksudnya kan iya. itu jalan 3 tahun waktu itu gua di Muntun kan. Jadi kayak ya it's time to move lah. Tapi memang alasan lebih jelasnya itu sebenarnya karena bisa dibilang tuh waktu lah. Waktunya. Jadi memang ya namanya kita kerja sama orang kan, kalau kantor kadang-kadang kan pasti ada jam kerjanya yang super duper gila. Cuma kan gue nggak mau nyalin kantornya nih. Berarti kan kalau ketika gue berasa gila, time management gue yang jelek. Sebenarnya logikanya di situ sih. Jadi waktu itu ya paling parahnya tuh ya sampai intinya tuh gue pernah sampai diem-dieman bang sama bini gue. Diem-dieman tuh bukan berantem. Bener-bener jadi makan capek aja tempat ya. makan. Enggak bang, gue malah ngurusin kerjaan. Karena sibuk sama kerjaan. Iya, jadi sampai gue masih balas-balasin chat, balas-balasin kayak meeting lah, apalah gitu-gitu. Tapi yang menarik nih, katanya lu awal masuk kerja di Muntun itu gara-gara lu Global Digi. Ya mungkin ini jadi lucu-lucuan lah ya, karena waktu gue interview sama waktu itu country manajernya, Gen, itu sampai kayak, lu main Mobile Legends gak gitu? Oh main, gue bilang gitu. Ranknya apa? Terus ya pas gue kasih lihat, nih gue Global Digi, gue bilang gitu. Terus sampai di foto-foto gitu. Jadi kayak maksudnya, oh lu interviewer dengan rank tertinggi saat ini, dia bilang gitu. Maksudnya, ya karyawan yang calon karyawan dengan rank tertinggi gitu. Gitu. Karena mungkin mereka jarang juga lihat Global Digi ada orang yang di depan mata mereka kali ya. Mungkin karena jarang karyawan itu kayak mungkin tadinya tuh yang interview nggak terlalu main Mobile Legends kali ya. Iya, mungkin orang-orang yang mungkin secara public speakingnya bagus, tapi dia nggak ngerti banget gitu soal Mobile Legends. Ya mungkin ya. 2000 berapa itu kok masuknya? 2017. Oh 17, 2016 sudah ada, 2017 kamu udah Global Digi dan ya itu mah keren banget itu. Ya itu mah ya kapanpun kalau Global Digi mah asal kita serius aja. Itu Global Digi tuh kayak satu season kita main mulu itu aja iya, gitu. tapi kan keren berarti kalau kayak gitu mah. Aku belum tentu bisa Global Digi kali. Ya Allah kayak ini kenapa lo lagi? bersyukur banget gak mainnya. Weh, sini kelewat itu tuh. Tarik kursinya. Bukannya disalam abangnya ini ada tamu. Kolius ditinggal masuk-masuk malah. Udah kan tadi, sebelum berangkat sekolah udah. Iya, tapi masuk-masuk malah gitu ngedumel nggak Harus jelas. salim ya? Hah? Harus salim. Ya salim lah, maksudnya yang sopan gitu. Ini terus Tasnya diseret. tasnya diseret begini nih. Kamu di apa sih STM ya? maksudnya nih? Enggak, tadi aku denger katanya Kolius jago main Digi. Ya enggak, itu sini apa maksudnya? Saya kan yang kita tanyain, kenapa tasnya nggak digendong, nggak di ini, kenapa ditarik begini? Capek. Lebih capek begini lah. Lebih capek narik, kan itu dibikin gantung Kan tinggal untuk... narik. Kalau ngegantung kan beban di sini. Ya narik juga jadi repot, jadi kotor tasnya. Nggak apa-apa bang, daripada narik keributan kan lebih repot lagi. Cuman gara-gara itu jadi narik keributan ini. Gara-gara tas ditarik, udah dibeliin tas yang bagus-bagus. Enggak, tadi aku denger katanya Kolius jago main Digi. Jago Ya, dia, boy, top emang global. Aku juga jago. Main Masa apa? sih? Main Digi. Main apa tuh? Enggak, pakai Nana. Oh. Tapi susah pakai Nana. Kenapa? Tapi susah pakai Nana. Beneran? Beneran aja ternyata. Beneran. Udah nggak usah dipakai. Udah nggak usah dipakai. Ntar aja. Nggak usah dipakai. Ya. Udah nggak usah dipakai. Udah nggak usah dipakai. Susah ya pakai Nana ya? Susah sih memang. Soalnya masih pakai Nana. sepatu bang. Iya. Lagian kamu pada rock dipakai Nana. Kamu Nana yang dimaksud itu Nana Hero, bukan Nana itu, bukan Nana pendek. Tapi kok jadi ini nggak kalau untuk Kolius ya? Jadinya kan kamu kerja di Muntun, terus kamu kenal banyak orang, banyak pro player, banyak apa. Jadi ini nggak sih? Jadi kayak capek nggak sih? Orang nanya-nanya misalnya ada akun yang bermasalah, ada ini, ada Minta itu, diamond, minta diamond ini, lah. minta itu. Jadi capek nggak? Ya kayak misalnya kamu tuh orang Instagram, tapi banyak banget orang Instagram yang ini Instagrammu kenapa? Instagrammu gini gitu, capek nggak kok? Dibilang capek ya udah biasa jadinya bang. Iya. Karena kan ya kadang-kadang mungkin image-nya masih nempel lah ya. Iya, Bang, iya. Karena kan dulu pernah kerja di Muntun gitu kan. Jadi sampai sekarang juga ya DM gitu kan sering masuk gitu kayak bang akunku kena hack, kalau enggak ada laporan bang tadi dia ngomong jorok nih gitu ngatain mama papa gitu kan. Ada juga sampai ngadu gitu? Ngadu bang ada. Kalau enggak Jadi pernah kan juga yang pusat lucu tapi satu. Pusat pengaduan ya jadi. Iya, tapi ada yang paling lucu tuh ada yang pernah ngadu juga. Bang, parah nih bang, ID-nya di ban aja, gua ketemu Bang Jegel katanya gitu. Oh iya, makanya Iya. dia main lagi kan dulu kan. Iya. Wah itu akun palsu berarti tuh.
ID-nya. Ada yang akun palsu ya. Gue pernah mabar sama orang pakai foto gue. Aneh banget gue bilang. Berarti lu ngelawan lu dong. Fans lu kali, Gen. Enggak tahu setim gitu. Yang satu tim. foto gue yang di tema yang jadi Virgon. Astaga naga. Kenapa dia pakai foto gue? Emang muka lu sekarang udah jadi meme banget ya. Iya. Kalius, akun aku juga bermasalah, bisa dibantuin nggak? Apa aja tuh yang bermasalah? Apalagi akun kamu Akun bermasalah. aku bermasalah. Kok akunnya di dalam tas ya? Kok akun itu dalam handphone, di handphone kali akunnya. Tuh. Buku akuntansi. Benerin dong. Bang, gue boleh pulang aja nggak, Bang? Kamu gak takut kayak ntar teman-teman kamu, kayak teman-teman kamu, akun ya buku akun ya. Kalau digituin sama teman-teman kamu gimana, Gebi? Kamu gak apa-apa nolak, Geb. Kalau menurut kamu seneng. Iya. Kalau sama kayak Kamila, dah kamu begini, ini lucu banget. Kamu kalau menurut kamu, apa sih nggak ada kayaknya deh. Tolak aja. Menurut kamu ini bagus. Akunnya bermasalah. Ternyata, Ternyata buku akuntansinya apa meleot-meleot gitu ya. Disobek-sobek, dihancurin, guys. Tunggu di luar Nurul. Nah, Nurul, nggak habis pikir. Nggak habis pikir. Ya ampun. Tunggu di luar Nurul. Udah kita mending balik lagi aja ke Kolius. Iya. Gebi mau nanya nggak yang lain? Mau. Ah, ini tanya aja. Kalius kemarin aku lihat heboh Lihat banget. mukanya Kolius. Aku nggak ngerti soalnya. Oh iya, nggak apa-apa sambil ini. Timnas SEA Games kemarin kalah. Aku ada capture-nya. Capture apa? Capture apa? Kamu capture apa? Mana Capture sih? di mana? Mana capture-nya? Capture-nya. Oh, nih. Sindir Liga Mobile Legends di Indonesia, Sekjen PBSI, kita menciptakan idol bukan pejuang. Hah? Maksudnya gimana ini kok? Emang ada pemain yang nyanyi-nyanyi? Indonesian Idol. Maksudnya gimana ini? Kalau gue yang mencoba untuk nge-translate lah ya, karena Iya. kan ya bisa jadi salah ya, tapi Iya, translate-nya iya. Mungkin kan dilihat anggapan dia tuh kayak player-player ini pengen carinya tuh popularitas bukan prestasi. Oke. Jadi dibilangnya dicapnya kayak mereka ini nggak mau cari prestasi lah gitu. Yang penting dapetin popularitasnya dari Oh, beliau. jadi kayak kasih tahu bahwa pemain-pemain ini pada pengen jadi idol doang gitu. Ya. Oh, bukan pengen jadi pejuang. Ya. Jadi ngerasa bahwa kayaknya sekarang tuh player-player tuh lebih sering muncul di depan layar gitu-gitu. Atau ada yang tujuannya jadi atlet profesional Iya, player nih, iya, tapi iya. tujuannya pengen jadi influencer. Mungkin maksudnya beliau begitu ya. Iya. Tapi kan itu kan sebenarnya kebutuhan tim ya maksudnya, dan itu gue sih kalau gue sebagai orang awam yang melihat Mobile Legends ya, itu kan ya emang untuk memperbesar tim, kayak merchandise tim juga kan gitu. Kayak di bola juga kan pasti ada satu sosok yang diinin banget gitu. Dan maksud aku itu emang udah gimana itu pasar yang tidak tertahan gitu Emang maksud aku. bisnisnya sebenarnya Iya. seperti itu sih. Akhirnya kan bakal jadi kayak begitu kan. Ya, cuman memang karena beliau ini kan ngomong pas-pasan setelah timnas Kalah, kalah ya iya. kan di ajang Iya, SEA iya, Games. iya, iya, Jadinya iya, tuh nggak usah, maksudnya nggak dapat perak pun nggak, kalau yang SEA Games tahun lalu tuh kan Masih ada dapat perak. Ya, Tapi tahun- ceweknya kan emas kita. ceweknya emas. Nah, justru yang disenggol sama beliau nih yang buat cowok-cowok. Makanya di sini menurut gua ya sekali lagi gua nggak pernah kontra sama PBSI-nya sih. Tapi gua memang waktu itu sampai bisa dibilang tuh kayak marah lah ya dalam tanda kutip sama statementnya beliau gitu. Karena kalau menurut gua ya, lu sebagai player lu latihan bayangin 13 jam sehari. Iya. Mereka kalah pun mereka nangis sampai segitunya di panggung gitu. Itu cuplikannya ada banget kok. Bukan Iya, nangis iya. drama kok itu Iya, gitu kan. nangisnya beneran. Ya, Iya. sampai dibilang bukan pejuang sama beliau atau nggak pejuang tuh kan kayak waduh, lu udah bela nama Indonesia lo gitu, lu mencoba untuk mendapatkan yang terbaik, cuman kan ya namanya pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah Iya, benar, gitu ada yang kan. menang, ada yang kalah, Iya. benar-benar. Dari sebelumnya pun kan kita menorehkan prestasi ya di e-sport ya. Maksudnya ya ceweknya dapat emas juga, sebelum-sebelumnya dapat emas. Orang sebenarnya PBSI kan juga udah lumayan bagus lah dengan ceweknya dapetin PUBG-nya juga dapat emas kok. Iya, betul. PUBG-nya dapat emas. Karena kan PBSI kan bukan cuma Mobile Legends doang. Iya, Harusnya yang dia garis besari ya itu gitu. Ya Iya, mungkin iya, kalau cowoknya belum, mungkin emang belum rezeki. Ya. Ada lagi nih capture-annya. Ada lagi satu lagi. Ada lagi. Sekjen PBSI Frankie Ong ngotot sebut MPL melanggar regulasi. Wow. Melanggar regulasi. Sorry nih, aku nggak paham nih ya. Iya. MPL itu kan kompetisi. Iya. yang Mobile Legends Professional Mobile League. Legends Professional League di Indonesia. Sudah berjalan berapa kali? Masuk season 12. Masuk ke 12. 6 tahun. 6 tahun. Ini tuh 2023. Berarti baru ya? Baru nih 9 Juni. Baru. Loh, kenapa baru bilang? Karena undang-undangnya baru disahkan 2022. Ya. Oh. Baru disahkan. Udah ada undang-undang mengenai itu. Sebenarnya undang-undangnya general lah sih, Gen.
tulisannya tuh ya kalau semua liga yang berjalan di ini kurang lebih ya gue mengutip Iya, ya. iya. Moga-moga maksudnya kalau ini yang netizen yang tahu terus di kolom komentar deh gitu Iya, ya. iya. Bunyinya tuh kurang lebih kayak semua liga yang berjalan di Indonesia harus izin gitu, seizin asosiasi atau federasinya. Iya, iya. Nah, berarti kan harus izin ke PBSI. dong, karena kan federasi kita ini ada di PBSI. Iya, iya. Nah, cuman kalau yang dia bilang melanggar regulasi, nggak detail aja sih dia melanggar regulasinya yang apa gitu. Yang mana? Yang mana? Gitu. Karena kan yang dibawa-bawa adalah yang dia bilang liga eksklusif kan. Padahal liga eksklusif itu kalau di peraturan PBSI-nya itu ada peraturannya. Jadi boleh membuat liga eksklusif itu sebenarnya boleh. Boleh, ada di peraturannya ada dan oke. kalau ya semoga gua maksudnya harusnya ya kalau sepengetahuan gua sampai gua baca untuk Si peraturan undang-undang itu PBSI-nya ya. itu iya dan nggak ada yang melanggar. Ya, ya, Jadi ya, ya, ini ya. kita masih belum tahu regulasi mana yang dimaksud melanggar itu. Masih Kalau yang abu-abu dia banget. bilang sih yang masalah itu, yang masalah eksklusif. Dia Eksklusif bilang itu. menghambat inilah apa kayak regenerasi player muda lah gitu-gitu, Bang. Ya itu oke, kayak kalau oke, yang dia oke, bilang ya. Cuman ya karena memang beliau juga diajak diskusi udah kayak anak SMA lagi puber lagi ini berantem, Bang. Kenapa? Dicuekin, Bang. Mau gimana, Bang? Oh, lu sempat ngajak untuk diskusi? Iya, bahkan sebelum gua buat kan gua sampai speak up lah di sosial media Bang lah ya. Tapi sebelum itu gua udah kirimin DM, gua coba kontak orang PBSI-nya untuk Iya, iya, minta iya, kontakin atau ketemuan sama beliau untuk diskusi loh Bang, bukan debat ya. Gitu. Ya beliaunya benar-benar nyuekin gitu. Ya gimana? Kalau nggak salah dia sempat kayak ngepost alasan kenapa dia nggak mau ini dulu, nggak mau apa namanya? Wah, gua nggak ini deh. Kayak maksudnya nggak ngikutin kalau dia ada ngepost itu ya. Setahu gua sih nggak ada, Bang. Oh. Yang terakhir itu yang setahu gua tuh baru dia bilang tuh ke Dongki. Dangki kan ya? Ya, yang ke Dangki. Dongki yang dia bilang, oke datang aja gitu Ya, ke sini ya, sini ya. sini. Katanya Tapi nanti Kolius juga akan diundang katanya ya. diundangnya tapi nggak lewat dari beliau langsung, emang dari orang PBSI-nya. Itu pun setelah gua kirimin email, Bang. Untuk ngajak diskusi. Diskusi. Berarti Gua akan kirim ada. email duluan. Ya, ya. Ada harusnya Akan tanggal ada 26. diskusi Kolius dengan tim PBSI. dengan dari PBSI, sekjen Ya, PBSI. dan beliaunya juga hadir katanya. Nah, semoga beliau juga ada jadi supaya lebih enak nih untuk Ya. kebaikan juga Mobile Legend dan semuanya ya kalau kayak gitu ya. Tapi di PBSI ada orang-orang dari Mobile Legend yang Kolius kenal nggak? Maksudnya yang emang dia berkecimpung di dunia Mobile Legend. Kayak Kolius gitu. KB gitu atau kayak mantan player kah atau Dulu itu ada pemilik tim. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi dulu tuh setahu gua itu ada pemilik tim Lovre. kayak AP, terus Delwin gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu mereka tuh masuk ke dalam ini. Dan Sekjen. PBSI. Ke dalam pengurusnya lah, maksudnya kayak di Oke. bagian-bagiannya lah ya. Oh. Cuman sekarang nggak tahu ada atau enggak gitu. Dan kalaupun masih ada, kayaknya bukan yang memegang peran penting yang bisa mengambil keputusan sih harusnya ya. Tapi ini correct me if I'm wrong lah, ini tebakan. Ya, 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 ya. Karena Ya. memang dianya juga gitu kan. tapi Kolius mau kalau misalkan diajak untuk bergabung membantu di PBSI. Wah jujur enggak sih. Gua nggak jago politik soalnya Gen. Karena maksudnya gini ya, kita kan masuk ke federasi. Kalau kita nggak jago berpolitik, pasti nanti akan menyinggung perasaan seseorang. Betul dong. Namanya kita berpolitik kan harus bisa menjaga Iya. perasaan semuanya gitu kan. Nah itu yang ya kalau gua kan tipikal yang kalau gua nggak suka gua ngomong gitu loh. Bukan yang nyimpen-nyimpen sendiri gitu. Dari anak skena Mobile Legend yang kira-kira Kolius berharap lu kayaknya harus ada di sini deh, ngebantu menyalurkan suara-suara kita gitu. Siapa? Gua rasa KB sih. KB itu orangnya yang memang down to earth banget lah. Gen. KB itu jadi shotcaster ya bang? Ya. Shotcaster itu Caster. Caster. casternya Caster Indonesia. analis, iya, dia. Tapi udah lama banget juga. Bahkan sebelum MSC ada dia udah jadi caster bang. Udah jadi caster. Oke. Di turnamen-turnamen warkop. Udah paling Gitu. paham dia berarti ya. Iya, dia Iya, udah iya, iya. ngerti banget lah, dia juga analis banget. Jadi harapan Kolius KB bisa Ada KB sama Dongki lah. Gua rasa Dongki. Dongki juga orang yang bagus kalau memang dia mau ya berkecimpung ke sana. Nah ini bro baru obrolan e-sport nih. Nangkep nggak, Gaby? Ini. Jujur aku dari tadi bingung. Ya udah kamu nanti sekolah dulu aja. yang Sekolah penting. dulu aja. Kolius tuh ngapain? Kenapa sekarang? Sekarang ya Sekarang. sekarang. Iya kan nih. kalau dulu kan manajer Muntun, Ya, manajer betul. game Mobile Jadi Legend. sports manager Muntun Indonesia kalau dulunya. Ya. Jadi yang kayak bisa dibilang tuh ngurusin MPL, MSC, M-Series gitu-gitulah. Ngurusin liga-liga Mobile Legend. Mobile Ya. Legend tuh gamenya. Nah, kalau kalau sekarang tuh sekarang lebih ke apa kok? Ya jadi content creator, jadi casternya juga gitu, sama jadi lebih ke konsultan lah. Gitu. Happy tapi sekarang. Puji Tuhan happy. Lebih happy sekarang ya? Ya. Lebih happy ya. Makasih kok Terima kasih, insight-insightnya sama-sama. sama obrolan Mari, pentingnya. mari, Terima mari. kasih banyak. Maju terus skena Mobile Legend. per-e-sportan Indonesia. Amin. Ya, dan Yoi. kita tunggu MPL season 12 ini kira-kira siapa yang akan jadi juara. Menurut Kolius, juara season 12? Masih si Onik. Aku Onik. Masih Onik. Kalau Kairi nggak balik.
Onik. Gila. Ya udah kita lihat aja nanti ya. Kita lihat kira-kira apakah Onik juara MPL season 12. Nah, aku gitu ikut karena dia yang ngomong, apa kayak aku ikut aja. Sampai ketemu lagi di Geger. Geger, bye.